Nah, Pangeran Jasa sebenarnya awalnya tuh gara-gara ya gue bikin Swill House itu. Balik lagi kan bisnis itu kan ada sakut pautnya juga lah sama politik lah. Tapi sekarang trennya bisnis di Indo tuh lagi apa? I think Hi all, welcome back to another episode of JJ Talks with me Brian from JJ Times, dan hari ini kita kedatangan seorang darah biru. darah biru. Karena guest kita hari ini punya julukan Pangeran Jaksel. Wah. Jadi Selamat siang. kita bakal spill nih. Yes. Kira-kira Pangeran Jaksel ini tiap hari lifestyle-nya kayak gimana sih? Wah. Kebiasaannya kayak gimana sih? Langsung aja yuk. Halo Bro Rangga. Halo, apa kabar? Sehat. Sehat dong. Sebelum kita kenalan lebih lanjut, katanya kalau nggak kenal tuh maka tak sayang. Sayang. Jadi kita pengen langsung main mini games dulu nih. Waduh, boleh. Jadi mini Langsung games ditembak ya awal-awal. Mini games ini tuh name the times. Name the time. Jadi Gimana kita tuh? ada beberapa jam tangan nih. Oke. Jadi kita mau Bro Ranggas tebak ini jam Oke. tangan tuh brand apa sih? Oke. Karena kan tiap brand itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Yes. Langsung kita mulai aja. Ini yang paling gampang nih untuk pertama. Siap. Nah kalau ini apa? Waduh, Rolex nih. Iya betul sekali. Apa, tapi gue kurang tahu ya, tapi Rolex lah pokoknya. Ya, kalau Rolex tuh memang dia ciri khas. Ciri khasnya gimana, Bro? Kalau Mahal. klasik. Kira ciri khasnya mahal. Oke, Dia oke. modelnya klasik. Hmm. Terus dia itu sebenarnya banyak tipe, tapi memang Rolex kalau yang klasik tuh kelihatan banget lah. Dia kayak dari bentuk rantainya, dari dialnya itu. Oke. Gitu. Terus untuk jam kedua kita ada ini apa nih? Itu apaan, Bro? Panerai? Bukan sih. Bukan. Bukan. Kalau Tag heuer. bukan, kalau ini tuh emang Boleh nggak depannya apa depannya? depannya ya. Gue penasaran. Depannya apa? Depannya H. Bukan. Nyala, Bos. Nah, kalau ini tuh Hublot. Oh, Hublot. Oh, iya tahu. Iya, Tahu, jadi tahu. Hublot tuh terkenal karena dia material-material yang dipakai tuh enteng ringan. I see. Jadi biasanya kalau kita nggak suka pakai jam nih, pakai Hublot itu kayak rasanya kayak nggak pakai jam, Kayak soalnya saya enteng. nggak pakai jam. Soalnya enteng. Oke. Berarti gue kurang darah biru, Bro. Tadi dia bilang darah biru, gue kurang darah biru. Hublot aja gue nggak tahu. Nggak lah, kalau Bro Ranggas kan koleksinya kan bisnis. Kita darah Indonesia aja. Kalau ini apa nih? Ini tag heuer bukan sih, bukan ya? Bukan, ini lumayan jam tangannya tuh bisa dibilang entry level lah. Seiko. Bukan deh. Bukan. Jadi brand ini tuh terkenal karena flagship modelnya Speedmaster. Oh, Sering sponsor balapan-balapan. Omega. Ah betul, iya ini Omega. Oke, tahu. Gue dulu sempat pakai Omega, tapi inilah apa turun dari bokap aja. Karena at that time ya nggak pakai jam. Gue pakai jam memang cuman buat lihat waktu aja lah, fungsinya aja lah, belum Fungsinya yang kayak penting ya. wah ini keren nih, wah ini apalah apa ada teknologi apa, belum terlalu gitulah. Masih yang lebih ke fungsinya aja lah, pakai sehari-hari gitu. Kalau ini nih, kalau brand ini tuh dia terkenal karena pilot watch orang-orang yang Dari Swiss ya? iya dari Swiss. Jadi kayak misalkan kapten-kapten Iya, pilot iya. pesawat zaman dulu tuh demen sama brand ini. Apa ya? Depannya huruf B. B, buset. B apa ya? Ini gue kasih tahu aja deh. Boleh deh, apa? Breitling. Wah, Pernah denger gak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Kayaknya nggak pernah dengar. Kayaknya ya. Nah, jadi kan kita udah tahu nih Yes. knowledge Bro Ranggas tentang jam ini belum. Ya, kurang lah. Kurang. Saya akuin. Cuman kalau masalah bisnis beda ya pasti ya. Enggak juga lah. Masih selalu belajar dan selalu inilah berkembang lah setiap harinya lah. Jadi gua tuh pengen tahu Bro Rangga lebih dalam lagi. Yes. Ayo, jadi kita mulai let's start from the beginning ya. Yuk. Gue tuh udah sering lihat-lihat di Instagram lo. Lo tuh bisnisnya banyak ya. Alhamdulillah banyak. Bisa diceritain nggak? Maksudnya awal mula terjun ke dunia bisnis itu gimana sih? Kalau terjun dunia entrepreneur itu dulu awalnya tuh 2018. Tuh gue masih umur 21. Masih duduk di bangku kuliah. Kebetulan gue kuliah di BINUS Internasional Senayan. Itu memang ngambil marketing management. Dulu tuh awalnya tuh pas masuk kuliah tuh nggak tahu lah mau masuk jurusan apa gitu. Pokoknya intinya nggak mau banyak hitung-hitungan aja gitu kan. Karena ya mungkin kebanyakan, ya gue nggak tahu kebanyakan orang apa enggak ya. Gue sih salah satu yang di zaman SMP, SMA baik ataupun SD itu nggak suka lah pelajaran matematika.
dulu gitu kan. Jadi ketika masuk kuliah nyari apa ya yang jurusannya nggak terlalu banyak hitung-hitungan gitu ya. Gue nanya bokap lah, konsul gitu kan. Kebetulan bokap juga ngambil kuliahnya tuh seputar ekonomi lah gitu lah, nggak jauh-jauh dari bisnis tuh. Jadi gue nanya dia apa ya yang kuliah nggak banyak hitung-hitungan, marketing aja, marketing gitu, marketing management gitu. Oh yaudah marketing management. Dengan bodohnya juga nggak pakai research kayak yaudah marketing management aja gitu. Terima, masuk kuliah, loh kok banyak hitung-hitungannya. Ya udahlah ya, udah lanjut ini. Cuman ketika gue semester 3 atau semester 5 gitu, gue lupa. Itu gue dapat pelajaran entrepreneurship. Disuruh bikin kelompok gitu, bikin prototype bisnis lah, bikin idea, terus bikin prototype-nya. Sekarang mau bikin barang jadi kah, atau misalkan website gitu. Waktu itu bikin prototype websitenya, namanya apa ya waktu itu ya? Lupa juga lagi, pokoknya nama bisnisnya apa. Tapi pokoknya tentang bergerak fitness dalam- lah. Oh, tentang fitness. Tentang fitness gitulah. Jadi booking PT lah, PT datang ke rumah gitulah. Jadi nggak perlu ke tempat gym gitu kan. Terus itu, wah menarik, seru juga ya ternyata ya, apa bikin bisnis gitu, bisnisan lah gitulah, apa bikin brainstorming, terus bikin budgeting, terus bikin go to market strategy dan segala macam. Kayak seru juga ya, kepingin lah abis itu kayak asik deh kalau bikin bisnis gitu kan. Terus pas banget tiba-tiba ada jalannya, kenal sama teman, pas banget temen tuh lagi pengen bikin bisnis lah waktu itu lah. Gue lagi pengen bikin bisnis nih, F&B dia bilang gitu kan. F&B tapi lebih ke night life lah gitu bahasanya gitu kan. Nightlife. Nightlife lah, ya udah boleh deh gitu kan. Tapi gue belum ngerti nih, kan gue masih duduk di bangku kuliah yang which is gue masih banyak belajar lah gitulah. Dan gue nggak ada waktu buat ngurusin gitu, yang ngurusin banget gue nggak ada waktu gitu karena kan ya gue ada kuliah, masih ada tanggung jawab lain lah gitu. Sambil belajar aja gitu kan. Kita juga ngerti lah lu masih muda, cuman kan lu kan bisa bawa value lebih, di mana at that time kan nyambi sebagai influencer juga, sebagai DJ juga waktu itu. Terus lu pasti kan bisa bawa value, di mana lu bisa buat teman-teman lu bisa nge-promote lewat sosial media dan segala macem lah. Oh yaudah boleh deh. Waktu itu nama bisnis Wheelhouse. Ya gue bantu sebisa gue lah ya, mungkin meramaikan lah, terus bantuin bikin konten, terus mungkin ngasih input. Oh kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh suka musik tuh yang kayak gini loh gitu. Maksudnya mungkin bisa kali ya kita ngesinkronisasi di situ lah, manajemen dan juga gua. Tapi di luar itu gue sambil belajar gitu, operations, terus gimana manajemen di sebuah perusahaan dan segala macam lah, belajar dari situ. Dan memang gua kebetulan orangnya pengen belajar gitu, mungkin masih muda, hungry gitu kan, lapar gitu kan, kayak nggak bisa nih kalau gue cuma diem doang gitu, atau nggak bisa nih kalau gue cuma bantu ya kayak gitu doang. Gue juga pengen bisa berkontribusi lebih lah. Jadi lu nggak mau cuman sekedar bantu. Bantu ya, kayak bantu ngeramein doang gitu ya. Lu mau Apain bisa gitu. berkontribusi di. Yes, kontribusi lebih lah gitu ya memang. Tapi Wheelhouse sampai sekarang hits banget. Nah, untungnya begitu. Alhamdulillah begitu. Terus ya udah, karena balik lagi ke situ ya, karena mungkin gue pengen lebih, dan mungkin akhirnya partner gue yang memang secara pengalaman lebih experience, mungkin dia juga ngeliat nih, oh masih muda tapi mau nih gitu, terjun gitu lah, dan nggak so tau gitu, nggak banyak AIWO gitu ibaratnya, maksudnya mau dengerin, mau dibimbing segala macam kan. Di situ orang kan ngelihat gitu kan, orang juga lihat, orang respect, dan orang jadi pengen bantuin juga gitu. Yuk kita grow together gitu. Dari situ memang akhirnya ketemu banyak teman-teman baru, dan memang banyak kan teman-teman baru gue itu memang umurnya di atas gue lah gitu. Memang udah di dunianya, udah nggak di sekolah lagi gitu. Ada yang bisnis, ada yang profesional, ya kenalan, dan memang akhirnya beberapa temen gue tuh kayak, Gas, gue lagi pengen bikin bisnis ini nih, yuk ikutan yuk gitu. Akhirnya waktu itu bisnis kedua gue tuh namanya Halu World. Itu apa tuh? Halu World tuh kita lebih ke exhibition gitu, tapi lebih ke creative exhibition lah. Jadi waktu itu kita kilas balik 2019 kan, itu by the way tahun 2018 akhir, Desember. Waktu itu kan fenomena yang namanya social media, influencer kan gede banget kan. Itu lagi hits-hitsnya. Hitsnya, semua orang pengen jadi influencer bahasanya. Influencer banyak, semua orang juga pengen jadi influencer. Tapi mereka spot buat foto, atau misalnya spot buat konten lah bahasanya, belum banyak gitu. Kafe-kafe juga waktu itu kan, mungkin banyak orang juga kayak, wah gila, gue ke kafe, atau misalkan gue ke hotel, atau misalkan gue ke luar negeri, kosnya tuh udah berapa. Paling spotnya segitu-segitu doang gitu buat gue konten gitu. Dan gak banyak gitu kan. Akhirnya kita kepikiran lah, yaudah kita bikin deh exhibition di mana orang datang bayar sekian, tapi mereka tuh bisa konten di banyak spot gitu. Dan ada ceritanya, di mana nanti mereka bisa posting sosial media mereka. Jadi kita bilangnya marketing berjalan lah.
gitu lah. Itu ya kita bikin exhibition yang dimana bisa bikin viral gitu, dimana orang bisa ngonten di dalam. Kita bikin namanya Halo World gitu. Itu kita ngikutin kalau di US ada namanya Museum of Ice Cream gitulah, namanya Halo World. Ntar bisa dicek mungkin di Instagram @haloworld. Kemarin juga kita bikin museum patah hati, mungkin kalau pernah dengar. Sampai sekarang masih Sampai sekarang masih ada lah, masih ongoing lah Halo World itulah. Jadi waktu itu bikin itu 2019 bikin Halo World dan meledak mungkin karena at that time juga belum banyak teman-teman yang bikin exhibition tapi yang gayanya tuh kreatif dan Instagramable exhibition lah. Waktu itu TikTok kan belum terlalu booming lah, masih Instagram, orang Instagram, YouTube gitu kan, dimana ada orang bisa bayar sekian tapi di dalam tuh orang tuh bukan nonton konser, bukan nonton, tapi orang di situ tuh ngonten gitu. At that time orang belum kepikiran. konsepnya tuh kayak baru banget Gitu ya. Wah, mungkin kalau di luar negeri udah ada lah gitu. Mungkin di Indonesia itu something yang fresh lah gitu. Jadi ya waktu itu ya itu booming juga. Ya orang ngeliat lah dan segala macam. Akhirnya bisa buka beberapa bisnis yang lain lah. Mulai dari tempat laundry, cuci sepatu gitu, fabric namanya. Sampai akhirnya ya dari Swill House pun as a holdingnya tuh namanya Swill Fam berkembang lah. Ada What You Want, sempat bikin Billion, terus sampai sekarang akhirnya ada Zoo. Tapi di luar itu ya akhirnya gue juga ada Goers App, terus ada Ultra Voucher. Yang Ultra Voucher kita udah TBK di tahun 2021. Kita udah listing di Indonesian Stock Exchange. Terus ada juga Maharaksa Biru. Itu lebih ke green lah, green energy lah, EBT lah. Terus ya dari berbagai macam lah. Ntar bisa cek di Instagram saya aja lah. sektor Dari berbagai semuanya. sektor lah gitu lah. F&B ada, F&B ada, teknologi ya, B2B startup ada. Terus energi baru terbarukan ada, apalagi ya, service ada, media ada, ya memang multi sektor lah. gue penasaran bro. Tapi dari ini semua kenapa bisa orang-orang tuh panggil lu tuh Pangeran Jaksel sih? Nah, Pangeran Jaksel sebenarnya awalnya tuh gara-gara ya gue bikin Swill House itu, ya kan mungkin at that time punya tempat yang bisa dibilang hits, terus ternyata salah satu shareholdernya anak muda gitu kan, terus ya orang lihat gitu, terus tempatnya kan berlokasi di apa ya, SCBD. jantungnya Jakarta Selatan mungkin gitu kan, jantungnya anak gaul Jakarta Selatan lah gue bilang lah, DCBD ya. Jadi itu teman-teman gue julukin gue kayak, wih siap Pangeran Jaksel gitu ya. Terus kan awalnya kayak pansi gitu kan. Tapi at the end of the day ketika lu bikin bisnis hari gini, apalagi personal branding itu kan butuh gitu kan. Apalagi kan ketika orang pengen ngulik lo gitu, tapi lu punya satu apa ya, positioning atau lu punya sesuatu yang bisa jadi statement gitu buat orang gitu. Orang tuh pengen dikenal sebagai apa gitu. Ya orang kan akan lebih, mungkin bisa lebih percaya atau mungkin bisa lebih pengen tahu lebih tentang lo gitu. Jadi ya lu punya positioning lah di situ lah. Ketika Pangeran Jaksel tuh ya udah gue pakai aja Pangeran Jaksel tuh Tagline-nya gitu. tagline-nya aja gitu loh. Itu ya apa ya, bisnis gitu loh. Gue sepengusaha ya Pangeran Jaksel gitu ya, masih muda gitu loh. Dan memang bergeraknya tuh di Jakarta Selatan gitu. Memang bisnis lu mayoritas tuh Memang located-nya di Jakarta iya, Selatan. apalagi kalau yang F&B gue memang di Jakarta Selatan semua gitu. Dalam lu menjalani bisnis ini, dalam lu menjadi orang yang sekarang, itu lu ada mentor gak sih? Mentor ada lah, tentunya yang pasti dari orang tua gue sendiri, which is bokap gue gitu kan. Memang yang selalu ngasih apa ya, pelajaran lah, ngasih arahan, ngasih ilmu-ilmu, dan selalu ngasih nasihat lah. Tentunya pasti ya dari bokap lah yang pertama. Selain itu ada Selain itu mungkin yang menginspirasi gue lah ya. Yang menginspirasi gue ada tentunya Pak Erik, sangat menginspirasi gue gitu. Pak Erik Thohir gitu, gimana beliau bisa ngebuat bisnis media yang sebegitu besarnya gitu. Mungkin dari jalur seorang entrepreneur yang sampai akhirnya punya bisnis yang bisa mendunia, yang bisa bawa nama dia juga ke dunia internasional. Which is waktu itu ketika dia bisa mengakuisisi klub bola di Italia kan, which is Inter Milan gitu. iya. Waktu itu kan dia bisa ngakuisisi itu, ya dimana akhirnya satu dunia, ya siapa yang nggak tahu gitu lah. Inter Milan kan tim besar gitu kan, bukan tim kecil gitu. Dan itu kan akhirnya kan ngebawa dampak yang bagus buat Indonesia juga gitu kan. Yang akhirnya dimana dari seorang entrepreneur, seorang profesional, ya dia bisa duduk di pemerintahan dan memang ya nggak aneh-aneh gitu, dan memang terbukti gitu kinerjanya nyata, kinerjanya bagus, dan memberikan dampak yang positif buat Indonesia gitu sebagai Menteri BUMN, maupun sekarang kita lihat dia jadi Ketua Umum PSSI juga Piala Dunia di Indonesia gitu. Walaupun memang Piala Dunia yang umurnya bukan umur senior ya, umur yang di bawah gitu, U17 gitu, tapi kan sesuatu yang membanggakan gitu, yang dimana Piala Dunia bro gitu, negara Southeast Asia lain gue kira sih belum pernah ada yang menyelenggarakan Piala Dunia ya. Southeast Asia ya, kalau Asia sih udah ada lah. Jepang, Korea pernah, India pun pernah gitu, yang U17 atau U20 gitu. Tapi buat Indonesia ya kapan lagi gitu. Jadi menurut gue ya
sebuah achievement lah gitu kan. Jadi itu menjadi apa ya, inspirasi juga lah buat gue lah gitu sebagai anak, apalagi masih muda gitu, masih punya banyak waktu ya belajar banyak lah. Gimana sih, kok lu bisa kenal sama Pak Erik sih? Kenal sama Pak Erik karena kebetulan bokap gua tergabung di perusahaannya beliau di Mahaka Group. Jadi memang kenalnya udah dari lama lah, dari gue SD ini kayaknya. Ya, dan gue memang main sama anak-anaknya beliau gitu. Oh. Ya bukan nggak cuma sekedar main lah gitu lah, memang ada kerja bareng juga gitu di Mahaka Group gitu. Gue lihat-lihat juga kalau di IG ya, di IG lu nih, lu tuh banyak posting hal-hal yang kayak ada sangkut pautnya dengan politik. Nah. Lu tuh sebenarnya kenapa sih posting hal-hal itu? Lu ada interested sama dunia politik atau kayak lu mau bisnis-bisnis aja atau gitu? Dua-duanya sih, kalau balik lagi kan bisnis itu kan ada sangkut pautnya juga lah sama politik lah, karena ujung-ujungnya kan ketika kita pengen mengeksekusi sesuatu, kita pengen bisnis A, B, C, D, dan E, ya kita pasti kan bisnis kan kita kan punya mimpi yang panjang lah ya, kita pengen sukses, bisnis kita pengen cuan dan segala macamnya lah. Balik lagi kan ketika kita pengen melakukan hal-hal itu kan politik tuh menjadi apa ya, menjadi penting juga, karena kan di politik kan kebijakan itu kan sangat berpengaruh gitu kan, regulasi kan sangat berpengaruh, dan dimana di politik itu kan kebijakan-kebijakan udah pakai undang-undang lah, terus apa ya, regulasi segala macam, terus juga orang-orang yang mengontrol, orang-orang yang membantu yang duduk di pemerintahan lewat jalur politik itu kan penting gitu. Kalau semuanya diatur dengan benar, terus juga dipimpin dengan orang-orang yang benar, ya tentunya pasti kita pengen bisnis apa ya bisa jalan gitu loh. Kita mau bisnis, kita pengen ekspor keluar ya, atau kita pengen berkembang di dalam sendiri juga, tapi kan kita kan juga butuh kebijakan dan juga regulasi-regulasi yang bisa mensupport, yang bisa saling mensupport lah. Makanya as a pengusaha ya kita perlu concern juga tentang politik gitu. Makanya kita jangan sampai salah pilih juga gitu kan. Tapi untuk kedepannya nih, kalau ada kesempatannya untuk menjadi politikus, lu mau? Politikus, gue tetap di jalur profesional kali ya, eksekutif mungkin. Say someday kalau memang dikasih amanah gitu, kayak jadi menteri gitu, atau misalkan jadi wakil menteri, atau misalnya saya jadi staf kementerian, ya gue very welcome lah. Ya memang kalau bisa dilihat jalurnya kayak Pak Erik lah ya, from businessman, dari profesional ya, duduk di pemerintahan memang karena kinerjanya kita tuh memang nggak cuma diakuin, tapi memang memberikan ya dampak yang positif buat bangsa dan negara gitu. Memang bisa kalau dalam tanda kutip tuh membantu masyarakat juga. Iyalah, pastilah ketika kita memberikan dampak yang positif untuk negara, udah pasti mestinya seharusnya ya kita memberikan impact juga buat masyarakat gitu. Koneksi-koneksi kayak gini tuh sebenarnya muncul dari mana sih? Lu kan orangnya kayak sosial banget ya. Koneksi memang ya, sebagai pengusaha itu kan ujung-ujungnya kan nggak cuman kita harus punya modal kan, nggak cuman punya modal harus lah namanya pengusaha gitu. Tapi menurut gue yang modal, pintar itu yang segala macamnya, dan hal-hal lainnya itu memang hal yang penting. Tapi menurut gue yang nggak kalah penting dan juga mahal, dan ini mungkin ilmu yang nggak dipelajarin di sekolah gitu ya, gimana kita harus memperbanyak network kita gitu. Ini kan nggak pernah diajarin, kayak gue zaman dulu kuliah atau sekolah nggak pernah tuh diajarin ilmu mencari network gitu kan. Iya, nggak. Padahal selalu ada peribahasa ya, your network is your net worth gitu, dimana ya lu punya banyak relasi, ya itu apalagi as a businessman itu bisa ngebantu lu gitu lo, bisa leverage your semuanya gitu loh. That's why makanya ya gue suka banget bersosialisasi gitu ya, mulai dari masuk organisasi, sering datang ke acara-acara, baik acara-acara bisnis ataupun ya acara apa aja lah gitu lah, pokoknya yang intinya memang bisa bersosialisasi gitu ya. Memang di situ ya jangan, dan juga menurut gue yang paling penting adalah ketika lu masih muda gitu, lu diajak bertemu atau misalkan lu pengen kenalan gitu sama yang pengen belajar atau sama umur yang lebih di atas lu atau pengalamannya di atas lu, mungkin masih banyak orang kan yang kayak aduh nggak enak lah, atau misalkan aduh takut kita kan masih muda gitu, sedangkan yang itu udah lebih berpengalaman, udah umurnya juga jauh di atas, intinya takut lah gitu. Menurut gue ya jangan gitu. Toh apalagi kan hari gini kan eranya kolaborasi gitu loh. Ya masa kita nggak sama orang yang lebih senior, kita jangan segan gitu loh ya. Kita harus mau membuka diri juga gitu. Pasti kita dengan dunia sekarang, dengan era yang sekarang, kita pasti punya kepemahaman sendiri, kita punya skill-skill yang, atau yang mungkin orang-orang yang senior di atas kita tuh mereka belum tentu paham atau mereka belum tahu. Di situ kita bisa saling mengisi gitu. That's why apalagi kalau kita lihat sekarang ya calon presiden dan wakil presiden terpilih pun anak muda dan juga senior gitu kan, which is ya itu ada gap yang jauh,
Tapi di situ kita bisa saling mengisi gitu. Gimana cara lo use kayak connection itu to a good use? To a good use ya menurut gue memang ada yang kita bisnis bareng gitu. Memang ada juga yang ya kita temenan gitu. Ada yang memang ya gue belajar lah dari mereka apa sih yang udah mereka jalanin gitu. Apa sih mereka tuh pernah gagal, let's say misalkan karena ini gitu. Oh ya udah, berarti jangan diterapin itu supaya kita nggak gagal. Tapi ada juga cara berhasil tuh kayak begini. Jadi banyak juga yang lebih ke saling bertukar pikiran lah gitu lah. Karena ya kan pengen grow gitu. Tapi dari mereka juga selalu nanya gitu. Sekarang tuh gimana sih? Apa sekarang eranya anak muda tuh sukanya tuh apa sih, intunya tuh apa sih gitu. Kalau pengen bisnis tuh bisnis apa sih anak muda sekarang lagi suka gitu. So makanya di situ tuh sebenarnya tuh seru gitu loh. Bukan berarti antara yang muda dan senior tuh bener-bener kayak nutup mata gitu. Enggak, mereka tuh juga mau dengerin gitu. Kita tuh harus saling berkolaborasi. Karena kan sekarang. kayak anak muda tuh kan yang paling tahu zaman sekarang. Iya, justru di situ. Tapi kan orang-orang yang lebih senior kan mereka kan aksesnya kan lebih gila Mereka lagi punya kan. experience-nya. Yes, punya experience-nya. Kita punya knowledge strength-nya gitu ya. Disitulah bisa ada simbiosis mutualisme kan. Karena apalagi kan fotonya bangsa Indonesia kan, negara Indonesia kan gotong royong kan nggak pandang umur, nggak pandang gap kan. Semuanya harus bareng-bareng gitu. Ini kan semuanya demi kepentingan Indonesia. Gitu. Sekarang gue penasaran nih, lu pakai jam apa sih? Ini Rolex, Rolex ya? Datejust. Rolex Datejust. Nah ini tuh jam tangan lo boleh diceritain nggak gimana caranya? Maksudnya gimana punya Boleh. jam tangan ini? Boleh diceritain sih kalau boleh jujur-jujur aja ya. Kalau gue mah nggak inilah nggak sok-sok mau dipandang apa gitu. Kebetulan memang ini turunan dari bokap gua karena memang gua belum terlalu into lah dengan jam tangan gitu ya. Kalau mobil gua masih yang lebih into lah gitu karena kan keseharian gua kan berpergian. Kalau jam memang gua nggak terlalu into lah. Bahkan sebenarnya gua nggak pakai jam tangan juga sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya kan atau di HP juga ada jam gitu gua bisa lihat itu. Cuman ya bokap selalu ngomong pakailah jam gitu. Maksudnya kan apalagi kan kayak ada yang kurang aja katanya gitu, jadi kayak oh yaudah deh nggak apa-apa deh. Mungkin someday nanti ya gue udah kepikiran juga sih pengen beli jam tangan sendiri gitu, tapi mungkin nanti dulu deh ya, duitnya kayaknya buat gue investasi dulu kayaknya mending. Duitnya diputar di bisnis. Duitnya diputar bisnis aja dulu, atau kita kan sekarang kan IHSG kan sudah mulai menunjukkan adanya apa ya, titik terang lah, jadi kita bisa main saham lagi nih. Udah, I think it's the right time to buy lah. Mungkin dari situ ntar kalau cuan ya, saya bisa beli jam, ntar gue tanya lu ya jam mana, oke. Boleh dong. Jangan kasih yang mahal-mahal tapi. Cuman kalau jam tangan tuh memang biasanya tuh warisan dari bokap. Iya, warisan dari bokap itu sih, sesuatu betul yang warisan dari bokap. Ini mungkin akan gue pakai terus mungkin, nanti kapan. sentimental value-nya itu Yes lah. dikasih. Gak bakal lo jual kan? Iya, nggak bakal gue jual. Gak lah, jangan lah, jangan dijual lah. Paling gue ya ntar kalau gue tiba-tiba pengen beli jam baru ya paling nggak, kalau nggak ya nih ya balikin aja kalau nggak gitu kan. Jadi ya buat teman-teman memang kalau ya kebanyakan orang kan juga ya punya duit dikit pengennya beli yang mahal gitu kan, atau pengen beli sesuatu ya supaya kelihatan wow atau apa gitu. Menurutku ya nggak perlu juga gitu ya. Sebenarnya Santai aja, baik lagi ya. Lu yang tau lah manajemen risk masing-masing kan. Iya, Gitu. Kalau dirasa memang enggak lah, gue dengan beli ini beli itu, my savings masih ada ini, gue punya aset di mana-mana ya terserah. Cuma menurut gue kan lagi kan ada mungkin orang kayak gue gitu. Ya kalau belum terlalu butuh-butuh banget, mendingan duitnya pakai buat yang lain aja gitu. Tapi lo sendiri sebenarnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, lu kayak nggak terlalu knowledgeable tentang dunia jam tangan. Yes, Belum lah. Belum. Tapi lu sendiri ada gak sih jam yang lu incer, lu pengen? Gua tuh suka yang itu tuh Rolex, tapi yang apa tuh yang warna hijau tuh apa, Pepsi ya? Pepsi. Kan ada Batman tuh, ada lagi apa? Sprite. Sorry, Pepsi lah. Pepsi mah biru bego. Pepsi biru Sprite. merah. Sprite. Nah, itu gue tertarik tuh. Lu demennya sporty gitu. Iya. Karena kebetulan memang gua into sports juga lah. Lu suka main sports apa? Sport sebenarnya gue suka banget main bola. Gua dari kecil tuh selalu main bola. Cuman nggak tahu kenapa mungkin makin kesini mungkin main bola lagi jarang nih. Mungkin karena ngumpulin orangnya juga susah kali ya, main bola kan rame. Iya bener. Bola kan rame kan, ngumpul orang susah. Jadi sekarang mostly lagi banyak main pedal. Ada tuh olahraga hits gitu deh. Kalau gue baca orang tuh bilangnya tuh mix of tennis and squash lah. Karena apa ya? Karena mainnya kayak tenis, terus tapi mungkin ada tembok. Tembok kan kalau di main squash kan ada temboknya kan, ada kacanya lah ibaratnya gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Lagi banyak main padel lah.
Tapi gue memang overall gue into sports lah. Basket gue suka banget gue nonton NBA. Gue cuma NBA, IBL gue suka banget nonton. Terus bola, apalagi gue nggak nonton Chelsea. Walaupun Chelsea masih ya gitu deh di bawah terpuruk. Tapi ya yang namanya udah garis keras kan nggak mungkin nggak nonton gitu kan. Terus badminton gue suka banget, main pasti bisa, orang Indonesia pasti bisa main badminton lah ya, nggak mungkin nggak gitu. Nonton juga suka, jadi ya sports gue intulah. Dan kebetulan lagi dapat rezekinya juga lah, lagi kebetulan join juga di bisnis yang berbau sports, di sports apparel namanya Erspo. Yang kebetulan Erspo itu sekarang alhamdulillah dapat kontrak dengan PSSI. Jadi official apparel partner atau official jersey partner lah buat timnas Indonesia. Kalau menurut lu sebenarnya orang yang baru mau pertama kali pakai luxurious item itu belinya apa sih? Ada saran nggak? Luxurious item, jam maksudnya? Maksudnya kayak apapun lah, nggak cuma jam tangan doang. Menurut gua sih preferensi balik ke masing-masing sih ya. Memang needs-nya tuh di mana gitu. Mungkin karena kalau gua memang keseharian gua banyak meeting sana sini, mungkin kerja gitu, kantor lah, meeting keluar, syuting kayak gini. Ya mungkin menurut gue yang paling needs utama gue mungkin kendaraan. Karena kan butuh sat-set gitu, kemana-mana gitu. Jadi ya menurut gue sih hal luxury, menurut gue itu luxury ya. Yang terpenting ya kendaraan gitu. Karena menurut gue ya gue butuh itu buat berpergian. Kalau lu tuh demennya mobil yang kayak gimana sih? Mobil gue lagi suka Mini Cooper sih. Karena di Jakarta macet, jalanannya sulit sempit-sempit. Jadi kayak naik Mini Cooper enak gitu. Nyaman lah. Mini Cooper yang tipe apa tuh? Gue sekarang pakai yang Mini Cooper biasa aja sih, kayak nggak yang John Cooper Works atau apa enggak. Ini bukan impian sih, tapi memang keharusan lah ya menuju Indonesia emas, terus juga net zero emission. Tentunya gue punya impian suatu saat berganti ke mobil EV lah. Oh. Ya mereknya apa? Ya pengennya sebenarnya sih Mini Cooper ya. Mini Tapi Cooper ya, EV. Mini Cooper EV lah. Tapi nggak tahu juga, tergantung ininya bos. Ujung-ujungnya ininya bos, ya kan? Nah, tadi kan lu bilang lu ada baru buat suatu aparel, Erspo. Kenapa sih bisa tiba-tiba tertarik main bidang jersey aparel gitu? Sebenarnya bukan bikin sih, lebih tepatnya gua berinvestasi lah di perusahaan Erspo itulah, sports apparel tuh. Karena kebetulan salah satu foundernya, CEO-nya tuh temen gue lah, Sadat tuh kebetulan dia juga salah satu foundernya Erigo. Cuman dia sekarang bikin usaha baru lah, which is Erspo inilah, yang memang lebih bergerak sama lah di retail, tapi lebih bergerak di sports apparel lah. Udah launch? Soon, semoga insya Allah di bulan Maret ini sudah bisa launching. Memang awalnya kenapa tertarik ya memang karena memang sports apparel Indonesia gitu ya, mungkin ada gitu, tapi mungkin yang benar-benar booming banget mungkin belum sebegitunya gitu. Coba kalau gue tanya lu sports apparel Indonesia apa? Yang gue tahu ya paling Mills Ya. Udah itu kan ya oke lah, Mills betul lah salah satunya gitu. Ya memang belum, ya balik lagi kan, maksudnya kan paling lu tahu Mills juga karena jersey timnas gitu kan ya. Misalkan other than that kan enggak gitu ya. Walaupun memang Erspo alhamdulillah dapat kontrak dengan timnas Indonesia yang bola gitu, tapi dari founders pun memang punya mimpi lebih gitu ya. Kalau nggak cuman nebeng di jersey timnas doang, nggak. Mereka memang pengen jadi number one sports apparel lah di Indonesia lah, sports brand lah di Indonesia lah, yang bisa bersaing di kancah internasional gitu. Dan makanya di pipeline mereka tuh nggak cuma dengan timnas Indonesia, tapi mereka punya yang lain-lainnya lah, yang mungkin ntar bisa dicek sendiri. Gue nggak bisa ngasih tahu sekarang gitu ya. Di luar itu ya memang karena gue percayalah dengan kapasitas daripada Sadat itu, di mana dia bisa ngebangun Erigo dan akhirnya bisa sebesar sekarang gitu ya. Jadi ya gue percaya dengan dia, gue percaya dengan tim-timnya dia, dan gue percayalah sports brand ini ya bisa besar gitu. Apalagi secara industri retail tapi yang sports di Indonesia, yang local brand itu belum ada yang sebegitunya lah gitu. Jadi masih ada peluang gitu lah. Marketnya masih bisa bisa lah gitu lah. Ya udah saatnya lah kita kan bangga buatan lokal gitu. Masih kita pakai barang luar terus gitu kan, enggak. Tapi ini tuh ada campur tangan lu emang hobi bidang sports atau tentu. Atau kayak pastilah. Memang yang jalanin itu temen lu gitu. Pastilah. Di luar itu kan memang ada ketertarikan gue di industri sports gitu. Tapi balik lagi
menurut gue ya ketertarikan tuh bagus, tapi jangan sampai ketertarikan itu menjadi sebuah idealis gitu ya. Lo harus dalam arti lo juga harus pintar gitu, lo juga harus tahu gitu. Maksudnya ini lo ketika lo pengen berinvestasi atau lo pengen bikin bisnis di industri ini, sektor ini kompetitor lo tuh siapa aja gitu. Dari kebetulan gue lihat mungkin kompetitor di industri ini atau sektor ini tuh ya belum sebegitunya lah, kita masih bisa bersaing. That's why makanya di luar gue memang tertarik di industri sportsnya, ya memang secara kompetisinya tuh belum terlalu gimana-gimana gitu. Jadi gue berani lah gitu. Tapi gimana cara lu tahu bisnis yang bakal booming nih sama bisnis yang kayak susah? Bisnis yang bakal booming dan bisnis yang bakal susah. Menurut gue bisnis yang bakal booming itu ya kita balik lagi, apalagi sekarang udah zamannya canggih, ada teknologi gitu kan. Kita kan bisa kita bisa research lah. Kita bisa conduct survei lah. Apa sih market Indonesia tuh lagi pengen gitu. Market Indonesia tuh lagi pengen apa yang global lagi oke gitu kan, lagi akan jadi topik gitu. Terus kita kan bisa ngeliat juga, oh kompetisinya nih di Indonesia, who's our competitor gitu. Ketika kita udah tahu di sebesar apa sih gitu, permainannya tuh di seperti apa, ya kita ya harus pintar-pintar di situ lah. Abis itu ya kita harus lihat kolamnya. Abis itu ketika kita pengen jualan ini, our first customer tuh, ini. Coba kita lakukan pendekatan. Gue punya barang ini, lu kira-kira mau beli nggak sih? Kalau lu mau beli harganya berapa? Enggak, gue nggak butuh. Aduh, atau misalkan mahal banget. Kalau mahal kan kita masih bisa adjust. Tapi udah kayak, enggak, gue nggak butuh gitu ya. Ya udah, lu nggak usah jualan gitu loh. Jadi menurut gue bikin bisnis yang baik itu ya kita harus banyak melakukan research, harus banyak melakukan survei, dan kita harus tanya gitu ya. Minimal ke friends and family kita lah. Jangan kita udah menurut kita nih bagus nih, ini keren nih. Wah, ini di sana di luar negeri nih hits atau misalkan ada segala macamnya lah. Tapi ketika kita tawarin ke teman-teman kita, ya teman baik kita aja nggak mau beli, misalnya keluarga kita aja nggak mau beli, apalagi orang lain gitu loh. Karena lu harus bener-bener tahu kayak target market. Iya, sebenarnya tahu target market kita. Atau kalau misalnya target market kita bukan teman-teman kita, ya udah, coba tawarin dulu lah gitu. Kalau mereka yang nggak mau beli ya gimana, udah susah gitu loh. Karena kan dalam berinvestasi kan juga lu kan harus bener-bener pelajarin company. Yes, betul. Lu bener-bener percaya yang ngejalaninnya. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi sekarang trennya bisnis di Indo tuh lagi apa? Trennya, I think digital, apapun yang berbentuk digital, I think masih tetap masih going strong lah ya. Nomor satu lah ya. Bisa cepet. Yes. Fanby menurut gua walaupun sudah banyak gitu, tetap masih akan going strong. Tapi ya mungkin seperti apa dan juga balik lagi kan gimana cara kita menjualnya ke our customer kan. Apalagi sekarang dengan zamannya sosial media, juga zamannya dengan content marketing, ya bagaimana cara kita ya jago jualan aja sih menurut gua. Door itu something yang berbau green udah pasti akan meledak. Dan menurut gua tentunya industri gaming juga pasti akan terus berkembang. Itu akan menjadi sektor yang sangat seksi ya. Apalagi ujungnya sih digital sih. Mau ngomongin gaming juga digital gitu. Sektor green apa? Ya kita nggak tahu, kita tunggu nanti kebijakan dari pemerintah seperti apa. Karena menurut gua ya sekarang kita kan akan ganti pemerintahan, pasti mungkin ada kebijakan-kebijakan baru mungkin, atau misalkan akan ada kebijakan-kebijakan yang akan lebih disempurnakan ya kita nggak tahu. Jadi kita harus wait and see. So makanya gue bilang juga bisnis, pengusaha, politik tuh penting berkesinambungan ya, karena ya ini yang bikin regulasi, kebijakan, ya kita kan pengusaha, kita eksekusi. Sama-sama saling membutuhkan. Harus jalannya bareng-bareng gitu deh. So makanya kita juga harus ya pintar-pintar juga gitu loh. Next kita bakal masuk ke segmen Collector's Corner. Biasanya nih, kalau di segmen ini tuh kita bahas koleksi-koleksi lo. Ya. Cuman kalau Pangeran Jaksel ini kan nggak koleksi jam tangan. Waduh. Belum. Koleksinya bisnis. Sekarang bisnis yang ongoing, running itu ada berapa sih? Berapa? 16 kali ya? 16 ya. Boleh diceritain. Tadi kan ada Swill. Iya. Swill Fam ya? Swill Fam itu kan berarti banyak, maksudnya iya, itu F&B lah. F&B. Ini top berapa nih? Ada top-topan apa semuanya? Top lah, ini top aja lah. Kita coba pilih top 5 bisnis yang ini emang passion lu, yang emang lu semuanya passion lah. Passion ya. Semua passion lah. Top 3 bisnis yang lu paling suka aja lah. Paling suka ya. Yang pertama tentu udah pasti Swill Fam lah ya menurut gua, karena kan itu kan bisnis pertama gue, dan juga itu kan banyak berterima kasih juga sama partner-partner gue, yang dimana mungkin banyak belajar dari mereka juga gitu, dan juga itu kan bisnis pertama gue dimana gue banyak belajar lah gitu bisa dibilang. Dan dari situ juga lu kayak banyak
ketemu apa Network lah. koneksi baru yang akhirnya bisa membantu Ya. bisnis lu ke depannya. Betul. Terus ya Ultra Voucher pastinya, tentunya Ultra Voucher. Terus yang terakhir ya Taulani TV. Taulani TV. Taulani TV sama Mas Andre Taulani itu. Media lah. Berarti industri atau sektor yang lu demen tuh entertainment. Entertainment betul, karena memang mungkin balik lagi ya mungkin banyak ya lingkungan mempengaruhi lah menurut gue lah ya. Jadi kenapa gue suka di bisnis entertainment ya mungkin karena waktu itu kan juga bergeraknya kan dari Flyerstar, terus seperti di DJ, itu kan gak jauh-jauh dari entertainment kan. Dan kebetulan kan dari bokap juga di perusahaan yang bergerak di entertainment juga, sports, media. Jadi ya memang ya udah turun aja kali ya. Jadi udah see the blood kali entertainment. Dari semua bisnis yang lu jalani nih, ada gak sih yang awalnya kayak lu nggak suka nih jalaninnya, tapi kayak makin kesini kok makin asik gitu ya? Nggak ada sih sebenarnya sih suka semua sih. Ya maksudnya memang kan balik lagi kan segala sektor menurut gue yang ketika gue bisnis tuh memang inline lah bisa dibilang lah. Entertainment, ada yang teknologi, ada yang sustainability, yang memang semuanya yang gue into gitu loh. Di saat lu mau menjalankan sesuatu, itu lu berarti Memang harus suka dulu. memang udah lu bisa ngelihat oh ini bisa grow-nya berbarengan. Jadi ya menurut gue ya kalau misalkan gue berbisnis tapi gue gak suka setengah hati gitu ya ngapain gitu loh. Ada ntar mungkin apalagi ketika jatuh gitu misalkan, nah kan gue udah bilang ini gak bakal berhasil, kan gue udah gak suka di awal, dulu bisa berantem gitu loh. Mungkin sama bisnis kan naik turun juga kan, gak mungkin selamanya di atas juga lah gitu kan ya kan, gak ada yang tahu gitu loh. Mungkin lu gak suka gitu, tapi sukses gitu, wah ya bagus ya keren, tapi ntar ketika jatuh, nah kan gue udah bilang gue gak suka nih sebenarnya nih, waktu itu kemarin mungkin hoki doang apa gimana ya kan, gak ada yang tahu kan. So makanya gue selalu ketika gue berbisnis, gue bermitra dengan partner-partner lainnya, memang gue harus suka dulu sama bisnisnya. Kalau gue nggak suka ya gue udah ngomong di awal ya gue nggak akan ikutan gitu. Kalau someday ternyata tiba-tiba bisnis itu meledak ya udah, ya congrats gitu. Kalau boleh pilih satu, bisnis atau politik, lu pilih mana? Bisnis saya. Profesional. Tapi ntar kalau tiba-tiba gue masuk politik, wah digoreng nih gue. Ya enggak lah, apa-apa lah. Keseharian lu kan sekarang maksudnya banyak manage perusahaan-perusahaan atau mungkin lu yang jalanin sendiri atau lu invest. Itu keseharian lu tuh gimana? Saya sudah seharian yang pasti kalau sekarang ini bangun pagi olahraga. Lagi rajin olahraga nih kebetulan. Semoga terus-terusan gitu kan, momentum lah. Semoga nggak honeymoon period aja emang sustain gitu kan periodnya kan. Bangun pagi olahraga, terus biasanya gue bekerja lah ya, break meeting atau misalkan kayak ke kantor gitu kan. Nanti ya biasa sampai sore gitu lah ya, sampai sore. Nanti habis itu ya kalau nggak gue hangout with my friends ya, atau sama pacar gue gitu kan, ketemu gitu ya. Habis itu ya malam pulang. Standar tuh gitu aja lah, standar aja mau gimana lagi kita. Kantor 16 gua biasanya muter-muter lah, kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini, kadang di sana gitu. Oh ya kan masing-masing kan kantornya beda-beda ya? Beda-beda lah, tapi gue ada salah satu perusahaan gitu kayak Goers App gitu. Itu kita nggak ada kantor, kita WFA. Ya bukan nggak ada kantor lah ya. Akhirnya sudah meniatkan diri untuk akhirnya punya kantor gitu. Tapi kemarin-kemarin nggak ada kantor, jadi WFA. Bro Anggas ini kan bisnisnya udah banyak nih. Dan masing-masing bisnis itu kan juga saling melengkapi ya. Kayak misalkan contoh ada yang di bidang entertainment, ada yang di bidang media, dua-duanya itu sama-sama bisa saling di kolaborasi gitu kan. Justru di situ sih menurut gue, karena memang yang gue selalu, namanya pengusaha harus punya mindset ekosistem lah ya, jangan cuma one time gitu. Menurut gue harus ekosistem. Ya di sini memang yang selalu gue pikirkan dan selalu ingin gue ciptakan ya sebuah ekosistem gitu. Nah, so makanya sudah banyak antara bisnis gue dan bisnis yang lainnya memang berkolaborasi gitu loh. Kayak misalkan Taulani TV gitu dengan Creative Intel, kita kolaborasi di situ. Misalkan juga ada Goers gitu dengan Ultra Voucher yang berkolaborasi gitu. Memang ya gue sering suka cocok logi lah sama masing-masing perusahaan gitu loh. Ya memang ya di situlah gitu ideal lah itu. Kayak misalkan kayak ini kayak Aldo gitu ya, dengan Creative Vital kita kerjasama, dengan Ultra Voucher kita saling support ya gitu-gitulah. Dan lain sebagainya lah, dan perusahaan-perusahaan lainnya lah. Lo ada advice gak sih buat anak-anak muda di luar sono yang baru mau mulai berbisnis atau kayak ya just start making money lah gitu? Menurut gua ketika lu pengen bikin bisnis gitu, yang paling penting tentu ya harus punya niat pasti. Jangan cuma ikut-ikutan doang, dan harus sabar juga, karena bikin bisnis itu ya soal buat momentum juga kan. Ada yang takes time gitu kan, ada juga yang tiba-tiba langsung meledak gitu, booming gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Itu kan semuanya kan nggak ada yang tahu lah sesuai on plan atau tidak gitu. Jadi ya memang harus sabar-sabar lah, dan harus balik lagi menurut gue ya mentalnya juga harus mental kuat gitu. Apalagi jadi pengusaha kan jatuh bangun itu
udah biasa lah gitu. Memang banyak orang yang ngomong, wah kalau belum gagal baru menjadi pengusaha gitu. Ya sebisa mungkin kalau menurut gue jangan sampai gagal gitu ya. Tapi mungkin proses yang panjang ya nikmatin aja gitu. Jadi di situ ya lu belajar lah gitu. Dan juga yang paling penting sebagai pengusaha, ego itu mungkin bisa dikesampingkan karena kita harus bisa manage people. Karena menurut gue human capital juga penting. Di luar working capital, human capital juga penting. Karena menurut gue yang namanya kita bikin bisnis itu kita ngadain sendiri, bermitra, kita punya tim di belakang kita yang kita harus manage sebaik mungkin. Karena ketika kita bisa saling berkolaborasi di situ, tentu pasti mereka juga siap support 100% kita, bisa grow our business juga. Terus menurut gua ya harus mau coba sih menurut gua kalau jadi seorang pengusaha. Selalu gua berpegang teguh dengan quotes-nya Richard Branson, Virgin Airways. Kalau ada yang nawarin lu sebuah opportunity, menurut gue ya lu ambil aja gitu ya. Lu harus berani mencoba gitu ya. Kalau lu gagal, ya lu belajar dari situ. Ya lu jangan ulangin kegagalan lu gitu. Karena kalau lu nggak coba sama sekali. Iya, gak ada yang tahu gitu. Makanya that's why tadi gue bilang balik awal, lu pengen bikin bisnis, ya lu harus niat dulu gitu. Kalau lu cuma ikut-ikutan doang, ya jangan. Diajak orang, tapi lu tungguin dulu niat lu gitu. Jangan sampai diajak orang, tapi gue sebenarnya sih nggak niat sih, tapi ya gue pengen coba-coba, ya jangan gitu. Harus niat gitu, yang niat dan siapin mental. Terus kuncinya juga lu harus belajar gimana cara manage people gitu ya. Yes, itu penting. Manage people penting lah. Ketika lu jadi CEO, ya itu kan penting. Lu harus bisa manage tim lu. Penting lah. Ya sama balik lagi menurut gue jadi seorang pengusaha ya leverage your network lah. Karena network penting apalagi hari gini teknologi makin canggih, semuanya makin serba cepat gitu kan, serba efektif, serba efisien. Dan so menurut gue kolaborasi adalah kunci. Oke deh, bro. Thank you so much udah luangin waktu mau syuting sama kita. Aman. Kira-kira ke depannya bisnis apa nih yang lagi mau digarap? Lagi mau digarap belum kepikiran sih, mungkin yang terdekat kan Airspo kan. Itu Airspo mungkin mau kita gedein lah ya. Di luar itu memang kita mau maksimalin bisnis-bisnis yang udah dijalanin juga lah sebelumnya lah gitu. Apalagi kan ini kan di tahun yang baru dengan pemimpin yang baru, kita lihat lah semangat baru tentunya. Ya menuju Indonesia Emas 2045 lah. Kita lihat lah apa yang bisa kita kontribusikan kan, gitu kan. Makanya that's why gue bilang yang sebelumnya mungkin kita sempurnakan lagi, nanti mungkin Airspo kita gedein lagi. Ya kita lihat lah along the way lah. Karena gue juga ketika berbisnis gitu ya. I think that's it for today. Thank you so much. Sama-sama bosku. Udah mau shoot bareng kita. Aman aja. Oke, thank you. Tap.